Perkenalkan, nama saya Agustina Toto, NIM 2017 0411 014134. Di sini saya akan membawa materi tentang kepemimpinan dan manajemen keputusan bab 9. Definisi kepemimpinan. Menurut Hemphill dan Kohn 1995, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. William G. Scott 1962. Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi kegiatan yang diorganisir dalam kelompok di dalam usahanya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dan kepemimpinan. Menurut Suradinata 1997, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ciri-ciri pemimpin. Yang pertama, mendengar. Salah satu karakter pemimpin ialah ketertarikannya untuk mendengarkan orang lain. Untuk mendengarkan orang lain dan melihat perspektif adalah hal yang krusial. Ini akan membuat orang lain merasa didengar dan mungkin saja Anda mendapatkan ide-ide baru yang segar. Yang kedua, terbuka. Menjadi transparan atau terbuka pada orang lain atau karyawan di kantor merupakan ciri lain bahwa seorang pemimpin yang baik. 3. Mengajak bukan memerintah. Pemimpin yang bijak ialah kemampuan dalam persuasi orang lain bukan memerintah hal tertentu untuk segera dilakukan. Segalanya mesti diselesaikan dengan persuasi, mendengar, mengerti pandangan orang lain. Keempat, berdiskusi. Seorang pemimpin juga pasti memiliki hak untuk didengar oleh karyawannya. Dan berdialog merupakan cara yang tepat untuk mengetahui jalan tengah atau keputusan apa yang bisa diambil bagi kebaikan orang banyak atau perusahaan. Kelima, berikan teladan. Dan yang paling terpenting dari segalanya ialah menjadi teladan bagi orang lain. Tunjukkan sesuatu dengan contoh, bukan dengan ucapan semata. Memimpin dengan tindakan dan bukan hanya dengan ucapan adalah hal lain. Intuitive leader. Intuitive leader adalah pemimpin yang mempergunakan intuisi dalam memimpin, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Intuitive leader dilahirkan atas dasar bakat alami yang dimiliki semenjak ia masih memulai bisnis dengan sangat sederhana, dan itu semakin lama semakin berkembang hingga menjadi besar. Nilai-nilai kepemimpinan menurut Good dan Taguiri dalam Salusu 2000. Pertama, teoretik, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari kebenaran dan pembenaran secara rasional. Kedua, ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri. Ketiga, sosial, menaruh belas kasihan pada orang lain, simpati, tidak mementingkan diri sendiri. Keempat, politis, berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetisi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. Kelima, religius, selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuasaan Sang Pencipta. Kepemimpinan dan power. Kepemimpinan dan power merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi orang lain, baik individu ataupun kelompok. Di sisi lain, power adalah sarana yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya. Kepemimpinan dan perilaku. Pertama, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan yang berasal dari posisi manajemen formal dalam organisasi dan otoritas yang diberikan padanya disebut kekuasaan legitimasi. Kedua, kekuatan penghargaan.
berasal dari otoritas untuk memberi penghargaan kepada orang lain. Ketiga, kekuasaan koersif. Ini mengacu pada otoritas untuk menghukum atau merekomendasikan hukuman. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi pemimpin. Yang pertama, pemilihan. Artinya, seseorang menjadi pemimpin berdasarkan hasil pemilihan anggota. Kedua, kekuatan pribadi, baik karena alasan fisik maupun karena kecakapannya. Ketiga, tradisi atau warisan. Seseorang menjadi pemimpin karena warisan atau keturunan, misalnya raja atau ratu Inggris. Keempat, pengangkatan atasan, karena dianggap oleh pihak atasannya. Tipe-tipe pemimpin. Pertama, tipe otoriter. Dalam tipe ini, pemimpin bertindak diktator pada bawahannya, cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompoknya. Di sini kewajiban dari bawahan adalah untuk mengikuti dan menjalankan perintah. Tak boleh ada saran dan bantahan dari bawahan. Mereka diharuskan patuh dan setia secara mutlak kepada pemimpinnya. Kendali penuh ada pada pemimpin, bersifat satu arah. Kedua, tipe demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpin otoriter. Di sini, pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Ketiga, tipe karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Maka tidaklah heran apabila memiliki pengikut atau massa yang jumlahnya besar. Sifat karismatik yang dimiliki adalah karunia dari Tuhan. Pemimpin karismatik bisa dilihat dari cara mereka berbicara, berjalan, maupun bertindak. Keempat, tipe laissez-faire. Dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan instruksi dan perintah. Mereka membiarkan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya. Tak ada kontrol dan koreksi. Tentu saja dalam kepemimpinan ini sangatlah mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Manajemen pengambilan keputusan. Menurut Sondang Pesiagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Sebab-sebab munculnya pemimpin. Menurut Kartini Kartono 1983. Pertama, teori genetis. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu sudah ada bakat sejak lahir dan tidak dapat dibuat. Dia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Teori ini menganut pandangan deterministis, artinya pandangan yang sudah ditentukan sejak dulu. Kedua, teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak dilahirkan, akan tetapi seorang calon pemimpin dapat disiapkan, dididik dan dibentuk agar dia menjadi pemimpin yang hebat di kemudian hari. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui pendidikan dan dorongan berbagai pihak. Ketiga, teori ekologis. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin apabila dia memang memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Kemudian, bakat ini dikembangkan melalui pendidikan, dorongan, dan pengalaman yang akan membentuk pribadi sebagai seorang pemimpin. Pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas kerja. Sebagai hasil kerja, secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, supaya kinerja karyawan mampu konsisten dan maksimal, maka perusahaan harus memperhatikan lingkungan kerja pegawai yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti penerapan kepemimpinan, reward, dan punishment. Hubungan pemimpin dan karyawan. Pertama,
menjaga hubungan baik antara pemimpin dan karyawan. Pemimpin dan karyawan ibaratkan garis vertikal, di mana pemimpin memiliki wewenang yang lebih tinggi dan memiliki kuasa untuk memerintah apapun kepada karyawannya. Namun, jabatan bukanlah hal yang membatasi hubungan baik seorang pemimpin dengan bawahan. Agar karyawan menjadi nyaman, jadilah seorang pemimpin yang ramah dan mau membantu. Ketika karyawan mengalami kesulitan kerja, sebaiknya pemimpin mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Jadilah partner kerja yang baik dengan karyawan dan jangan terlalu membangun jarak karena ini akan membuat hubungan pimpinan dan bawahan menjadi renggang. Kedua, bersikap adil dan tidak pilih kasih. Seorang pimpinan harus bersikap adil terhadap semua karyawannya. Jika seorang karyawan berprestasi, berikanlah sebuah penghargaan. Apabila karyawan melanggar aturan perusahaan, berikanlah hukuman yang setimpal agar karyawan tersebut jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketiga, lingkungan kerja yang nyaman dan inspirasional. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan inspirasional bukanlah hal yang terlalu sulit. Anda dapat memulainya dari cara yang paling sederhana, misalnya membuat konsep atau tata letak peralatan kantor dan pemilihan warna terhadap dinding kantor. Konsep dan pilihan yang sesuai akan menambah kenyamanan bekerja. Lingkungan yang nyaman tak hanya berasal dari konsep dan warna dinding kerja, namun juga dari orang yang bekerja di kantor tersebut. Ciptakanlah lingkungan yang asik dengan suasana yang aman dan tentram. Jangan ragu untuk menyediakan tempat diskusi dan makan siang bagi karyawan. Dengan demikian, Anda dan karyawan dapat membangun komunikasi di sela-sela bekerja. Keempat, berikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi sudah wajib hukumnya, terutama untuk karyawan. Jika mereka mampu bekerja secara maksimal dan mencapai target, berilah penghargaan. Jenis penghargaannya tidak perlu berlebihan. Misalnya mengumumkan nama karyawan berprestasi selama 1 bulan. Dengan adanya pengakuan di depan karyawan lainnya, karyawan tersebut akan semakin bersemangat bekerja. Selain mendapat pujian dari pimpinan, ia juga akan mendapat pujian dari rekan kerjanya. 5. Lakukan promosi kerja. Seorang karyawan yang memiliki prestasi lebih di perusahaan sudah selayaknya mendapat promosi kerja. Misalnya, kenaikan jabatan, promosi kerja yang Anda lakukan sebagai bukti kalau Anda menghargai usaha yang dilakukannya selama ini. Dengan demikian, ia akan semakin gigih bekerja karena merasa kalau perjuangannya selama. Keenam, menaikkan insentif. Menaikkan insentif kerja merupakan salah satu cara ampuh untuk membuat karyawan lebih termotivasi. Pemberian insentif tentu saja hanya diberikan pada mereka yang berprestasi. Jumlah insentif yang diberikan tidak perlu terlalu besar. Mulailah dari insentif kecil-kecilan terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, Anda dapat menaikkan insentif jika pekerjaan karyawan tersebut semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai seorang pemimpin, tidak boleh mengistimewakan salah satu karyawan jika hal ini diketahui oleh karyawan yang lain. Mereka akan cemburu, sehingga etos kerjanya juga akan menurun. Untuk itu, bersikaplah adil dan jadilah pemimpin yang profesional. Berikutnya, ini adalah referensi yang saya ambil dari internet. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.